Pemirsa, reses adalah bentuk pertanggungjawaban setiap anggota DPRD kepada konstituennya. Salah satunya yang secara rutin dan berkala ini dilakukan oleh anggota DPRD Kota Surabaya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Lalu apa saja hasil dari masukan masyarakat dan bagaimana anggota DPRD mengawal seluruh aspirasinya? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas terkait salah satu tanggung jawab dari DPRD. Kita membahas di Kota Surabaya yakni reses. Reses ini bentuk pertanggungjawaban langsung anggota DPRD kepada masyarakatnya untuk mendengar aspirasinya secara langsung. Nah, dalam segmen kali ini pemirsa kita sudah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ada Bu Ajeng. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Ajeng, ini kita bahas terkait reses. Sebelum apa saja aspirasi yang dibahas oleh masyarakat, reses sendiri ini sebenarnya mekanismenya seperti apa, Bu? Ya, reses ini kan salah satu kewajiban ya dari anggota DPRD yang terpilih untuk hadir langsung turun ke masyarakat, turun ke konstituennya untuk menyerap segala aspirasi yang nantinya akan diberikan wadah tentunya oleh pemerintah kota untuk diperjuangkan masuk dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dan ini memang dari peraturan DPRD ini ada namanya tata tertibnya dan alhamdulillah kita juga jadwalkan rutin setiap tahunnya 3 kali dan juga seminggu ya jangka waktunya sehingga kita memastikan pada saat kita turun ke masyarakat kita sudah mendapatkan oleh-oleh khusus dari konstituennya yaitu segala aspirasi dan tidak hanya aspirasi tentunya juga evaluasi juga mengenai program-program kebijakan pemerintah yang terbaru supaya kita juga bisa segera menindaklanjuti, segera juga mengubah atau bahkan membuat hearing keberlanjutannya di DPRD. Nah, ini memang rutin dan pastinya setiap tahunnya ke-50 anggota dewan ini masuk dalam pokok-pokok pikiran ini bisa langsung terkonek dengan Kemendagri. Dan di situ kita bisa memasukkan semua aspirasi warga, baik itu mengenai penanganan banjir, baik itu mengenai pemanfaatan aset, kemudian juga bagaimana itu penanggulangan kemiskinan, dan juga pastinya program-program lainnya sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang dari APBD Kota Surabaya. Bu Ajeng sendiri ini di Dapil 1 untuk cakupan wilayahnya di mana aja, Bu? Di Dapil 1 ini kemarin kita tetap dengan 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerembangan, Kecamatan Gubeng, kemudian Kecamatan Kesimokerto, Genteng, Bubutan, dan juga Tegalsari. Oke, di 6-6-nya ini berarti kemarin, oh ya masa reses terakhir yang dilakukan Bu Ajeng ini Ya. kapan Bu? Iya, kita kemarin pada saat September pertengahan kemarin ya, tanggal 9 sampai 15 September, kita sudah menerima segala aspirasi dan juga mengevaluasi segala program-program kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya. Oke, berarti ini memang sudah dilaksanakan di bulan September ini. Baru kita mulai masuk pembahasan sebenarnya apa saja aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Iya, aspirasi beragam ya dari 6 kecamatan. Ini pastinya tentunya permasalahan setiap titik itu berbeda, tetapi kita berhasil merangkum dan juga memprioritaskan apa saja sih yang mengganggu masyarakat. Khususnya yang pertama pastinya masalah infrastruktur mengenai penanganan banjir, kemudian dan juga genangan, kemudian juga memastikan penambahan paving ataupun aspal supaya warga ini nyaman untuk berkendara, tidak terjadi kecelakaan, kemudian juga keamanan, curanmor. Jadi bagaimana kita merangkum segala permintaan aspirasi yang
mengandung infrastruktur seperti itu dan juga pembangunan. Kemudian yang kedua mengenai mekanisme gakin dan juga pragakin. Jadi memang bantuan sosial ini kan memang banyak ditanyakan oleh warga, bagaimana mekanismenya, bagaimana juga memastikan evaluasi supaya tepat sasaran. Nah ini RT dan RW khususnya dan juga para KSH yang di warga setempat itu menyampaikan keluhannya karena mereka juga sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi pastinya masyarakat juga mendengar ya, oh APBD Kota Surabaya cukup besar 12 triliun, tetapi siapa saja yang berhak melalui bantuan ataupun berhak melalui program-program pemerintah kota itu apa saja, pastinya kriterianya juga berbagai macam. Kemudian yang ketiga masalah pendidikan. Pendidikan kan kita berkomunikasi bahwa kita kemarin kan melaksanakan PPDB ataupun SPMB ini berdasarkan zonasi sesuai dengan peraturan Kementerian Pusat. Dan zonasi ini kita pastinya mempunyai PR. Satunya SMP negerinya masih belum merata di Kota Surabaya. Sesuai dengan kewenangan di DPRD Kota Surabaya kan SD dan SMP. Sehingga kita memberikan solusi dan juga berdiskusi kepada masyarakat mana saja titik-titik yang kita bisa ajukan. Tentunya aset pemerintah kota bisa menjadi dibangun SMP negeri ataupun bahkan sekolah rakyat yang memang banyak dibutuhkan oleh warga termasuk yang gakin dan pragakin. Kemudian yang keempat ya pastinya mengenai program-program evaluasi, contohnya kesehatan. Entah kesehatan kan sudah banyak ya dianggarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, tetapi kita harus memastikan pelayanan publik ini bisa dirasakan optimal oleh masyarakat. Tidak boleh ada orang yang ditolak berobat. Nah ini bagaimana kita memberikan edukasi mengenai mekanisme bagaimana mereka merujuk, kemudian memanfaatkan cek kesehatan gratis dan sebagainya. Kemudian yang lainnya pastinya ya mengenai contohnya mungkin permasalahan administrasi, kemudian juga permasalahan rutilahu. Nah, ini kan banyak program pemerintah Kota Surabaya yang bisa dimanfaatkan oleh warga, tetapi masih belum bisa termanfaatkan karena terkendala kurang info yang jelas. Contohnya mungkin kita tidak fokus kepada gakin ataupun pragakin, tapi untuk masyarakat UMK. Tapi pada dasarnya UMK ini kan banyak warga Kota Surabaya banyak untuk pendapatannya di bawah UMK, tetapi itu tadi ternyata ada mekanisme lainnya, yaitu contohnya harus membayar retribusi dan sebagainya. Intinya masyarakat harus diajarkan disiplin sesuai dengan warga pemerintah Kota Surabaya. Kemudian yang lainnya ya banyak tentunya, tentu saja. Kemudian yang selainnya ini mengenai CCTV, curanmor yang tadi kita sampaikan, kemudian juga sound system ataupun tenda yang jelas kita akan kawal seterusnya untuk dibawa ke paripurna dan kita sampaikan di SIPD untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Berarti kalau kita melihat dari rangkuman aspirasi yang didapat Bu Ajeng, ini secara keseluruhan apakah sudah terwakilkan aspirasi dari masyarakat, Bu? Ya pastinya terwakilkan, dalam artian ini kan kita berkomunikasi berbagai macam warga dan di berbagai tempat. Dan saya yakin mereka pun juga mengeluh dalam artian, kita cuma sebentar nih ketemu mungkin 2 jam seperti itu. Tapi jangan khawatir, istilahnya kita anggota dewan kan bermacam-macam menawarkan fasilitas untuk pelayanan publiknya. Nah salah satunya saya mungkin nomor handphone saya ini nggak pernah mati. Jadi kapanpun itu untuk memastikan evaluasi program-program dan juga kebijakan pemerintah Kota Surabaya, ya pastinya kita tetap bisa berkomunikasi. Tentu saja ini mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. Baik Bu Ajeng, kita nanti akan membahas lanjutan terkait tadi selain poin-poin aspirasi juga evaluasi apa saja yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kota Surabaya. Namun pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, pembahasan terkait apa saja hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Tadi sudah disampaikan beberapa aspirasinya, mulai dari pendidikan, kemudian perekonomian, permasalahan kemiskinan. Ini juga menjadi satu soal yang menjadi PR dari DPRD Kota Surabaya. Selain itu ada lagi nggak Bu Ajeng? Iya,
Pastinya yang dirasakan oleh kebanyakan warga Kota Surabaya ya di dalam kondisi ekonomi seperti ini, banyak warga yang mengeluhkan bagaimana sih banyak menemukan mungkin anak-anak muda ataupun anaknya masih belum dapat pekerjaan. Sehingga kita bantu mensosialisasikan bahwa sebagai pemerintah Kota Surabaya ini kita tidak boleh membatasi untuk eh, apa ya, untuk orang di sekitarnya untuk mengajukan untuk mencari pekerjaan, sehingga apa yang kita bisa lakukan memfasilitasi warga Kota Surabaya yaitu salah satunya memberikan pelatihan, dan ini kita harapkan pelatihan ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada warga Kota Surabaya. Tentu saja selain pendidikan, kita juga memberikan bantuan pendidikan hingga 12 tahun, memastikan tercapainya dan juga kemudahan akses. Yang tadi itu kita menambahkan untuk pelatihan-pelatihan supaya kompetensi kita ini tidak kalah dengan wilayah lainnya. Dan ini pastinya kita juga tetap terus melakukan komunikasi dengan para perusahaan ya yang ada di Kota Surabaya untuk tetap bisa memberikan kuota khusus untuk warga asli Kota Surabaya seperti itu. Bu Ajeng, tapi kalau kita lihat memang di Kota Surabaya ini adalah kota metropolitan dengan penduduk yang sangat banyak begitu. Apa sebenarnya yang menjadi evaluasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD untuk program-program atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Ya sebagai kota metropolitan, ya ini dilihat ini kan sudah istilahnya sudah cukup modern, tertata, kemudian juga bisa terakses. Tetapi ternyata pada kenyataannya warga merasakannya masih belum bisa mengakses seperti itu. Contohnya mungkin dalam artian Surabaya kota modern tapi ternyata di wilayahnya masih ada banjir seperti itu, sehingga kan mereka masih belum merasakan kota megah kota Surabaya. Kemudian tadi kita gedungnya banyak bagus, ternyata masih banyak anak-anak yang contohnya mungkin kesulitan sekolah seperti itu karena memang ketika biaya ataupun belum mengetahui mengenai jalur-jalur paket ataupun beasiswa penunda tangguh seperti itu. Kemudian juga tadi kita sampaikan mengenai program-program pelatihan supaya warga ini tidak hanya merasakan hingar-bingarnya kota tapi juga bisa ikut memajukan Kota Surabaya dengan juga turut peran serta sebagai pekerja dan juga memastikan APBD Kota Surabaya juga bisa tertata lebih baik lagi seperti itu. Jadi memang cukup banyak ya yang disoroti oleh masyarakat dan mereka cukup kritis untuk melihat kondisi Kota Surabaya, Bu Ajeng. Tapi kalau kita breakdown satu-satu ya, Bu. Ya. Sebagai anggota DPRD, Ibu melihat nanti kira-kira salah satu aja terkait pendidikan. Apa kira-kira solusi yang akan ditawarkan DPRD untuk bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota? Iya, salah satunya yang dikritisi oleh masyarakat cukup banyak memang pendidikan. Kita Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi sehingga kita juga cukup dikenal banyak lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat SD hingga universitas sudah banyak di Kota Surabaya. Tetapi ternyata pada kenyataannya warga itu masih mengeluh mengenai akses pendidikan. Nah, aksesnya ini kan berbanyak hal ya, baik itu secara jarak ataupun kuota ataupun masalah biaya. Nah, ini kita rangkum dan juga memastikan bahwa warga ini kan pastinya kondisinya berbeda-beda. Ada memang satu kecamatan yang sudah banyak SMP-nya, sudah ada 3, tetapi kembali lagi memang di situ adalah padat penduduk. Sehingga mau nggak mau pasti tetap ada yang masuk di swasta, dan memang pada saat beliaunya masuk swasta memang kondisinya adalah pragakin, contohnya seperti itu. Karena kita kan dalam mekanisme penerimaan siswa kan tidak bisa membatasi ya, dalam artian meteran kalau rumahnya dekat ya insya Allah kan pasti akan terterima. Kemudian juga mengenai pemerintah Kota Surabaya yang kewenangan SD dan SMP, kita sebenarnya punya banyak aset ya. Tetapi kita aset ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, warga ini mengkritisi juga, mencari. Saya ini kekurangan SMP. Di kecamatan ini Gubeng contohnya hanya ada 1 SMP negeri. Dan saya minta, oh iya Pak, Bapak carikan, saya juga mencari, nanti kita diskusikan, nanti saya perjuangkan di DPRD. Dan ini memang kita sudah ada kemarin pada saat RPJMD ya, pemerintah Kota Surabaya yang kita bahas dengan pemerintah dan juga DPRD ini, kita akan menjadwalkan minimal per tahunnya ada 2 pembangunan SMP negeri. Nah, ini kita menggali mana saja tempat-tempat yang bisa ditambahkan untuk SMP negeri. Yang pastinya itu juga berdasarkan prioritas, yang pertama kebutuhan ya, dan kemudian yang kedua memastikan ada aset pemerintah kota supaya tidak terlalu banyak anggaran APBD yang
keluarkan, yaitu tadi. Kemudian yang pastinya yang terakhir dan cukup penting ini sudah berkomunikasi dengan sekolah-sekolah swasta, karena kita kan prosesnya kan berdampingan. Nah ini tadi itu alhamdulillah kemarin kita juga menemukan ada 2 aset, yaitu di Ngagel Timur dan juga Pucang Anom. Ini yang jelas nanti akan saya perjuangkan terus di DPRD untuk bisa menjadi jadwal ataupun perencanaan pembangunan SMP negeri di Kecamatan Gubeng. Nah, ini yang aksi nyata pemirsa, kita tahu bahwa tidak hanya reses mendengarkan saja ya aspirasi, tapi memang sudah ditindaklanjuti, bahkan sudah sampai nanti masuk di anggaran rencananya untuk tahun depan akan dikawal pengadaan SMP negeri di kecamatan-kecamatan yang memang dirasa kurang. Oke, selain pendidikan tadi sempat dimention beberapa kali oleh Bu Ajeng terkait banjir, Bu. Oh ya. Ini masih menjadi masalah di Kota Surabaya. Kira-kira seperti apa tanggapan Bu Ajeng? Ya, banjir ini memang kriterianya menarik ya, karena kita memang pembangunan ini kan tidak mungkin baru-baru saja. Pembangunan ini sudah lama dan juga berjenjang, tetapi ternyata pembangunan ini tidak merata, dalam artian anggaran ini kan kita pastinya jadwalkan. Mungkin tahun sekian kita memastikan anggaran dakel terbagi di setiap kelurahan. Kemudian dari anggaran dakel yang sudah terbagi, kita baru bisa menjadwalkan mungkin pembenahan gorong-gorong antara satu dan juga menghubungkan dengan gorong-gorong satunya, contohnya culvert lainnya. Tetapi ternyata itu masih belum cukup. Jadi mungkin ada yang sebelah sini mungkin rumahnya malah rendah dan sebagainya, ataupun yang karena pembangunan blok culvert ataupun gorong-gorong sebelah sana kayak menghasilkan limbah ataupun kotoran di gang lainnya. Ini akhirnya kita memfokuskan mana yang bisa diupayakan untuk memastikan genangan ini bisa optimal, bisa terkurangi. Yang pastinya kita juga membutuhkan bantuan akademisi ya untuk menindaklanjuti dan juga meneliti apa saja yang memastikan ke depannya ini titik-titik genangan ini bisa terkurangi. Yang tentunya kita juga tidak bisa menghindari faktor cuaca. Karena kalau sudah hujannya sudah 4 jam ataupun 5 jam lama, pastinya kita juga butuh waktu untuk genangan itu juga turun. Baik Bu, jadi ini menjadi salah satu fokus juga terkait infrastruktur di Kota Surabaya. Namun pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan berfokus pada salah satunya Rutilahu. Ini tampaknya masih menjadi PR begitu ya di Kota Surabaya. Namun pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tetap di Dialog Buletin Jatim. Kita kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa. Kita lanjutkan pembahasan. Tadi kita sudah menyoal tentang pendidikan, kemudian juga infrastruktur khususnya untuk penanganan banjir di Kota Surabaya. Selanjutnya, Bu, yang ya menjadi pembahasan juga ya di masyarakat terkait Rutilahu. Oh ya. Seperti apa, Bu Ajeng? Iya, Rutilahu kan salah satu program dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, memastikan warga ini bisa terpenuhi layanan dasarnya, salah satunya hak untuk tempat tinggal. Nah, pastinya ini juga rutin kita anggarkan dari DPRD mengatasi rumah-rumah mana saja yang butuh bantuan supaya mereka tidak jatuh miskin istilahnya, karena memang tidak bisa membenarkan rumah, karena rumah kan krusial, tetap tempatnya keluarga untuk untuk tidur, untuk belajar dan sebagainya, sehingga kita membantu warga ini tidak tiba-tiba jatuh miskin untuk renovasi rumah. Sehingga dari aturan-aturan kita juga sejak tahun yang lalu kita juga mengevaluasi bahwa tidak hanya ditunjukkan oleh Gakin ataupun Pragakin, tapi boleh kepada warga yang penghuninya itu punyai upah yang di bawah UMK. Nah, itu boleh mengajukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Dan untuk di tahun 2025 ini kita sudah menganggarkan 2069 Rutilahu. Dan alhamdulillah kemarin sudah terserap sekitar 900 ya. Kemudian sisanya ini yang pastinya kita kerjakan pada saat akhir tahun ini. Dan kemarin saya juga melihat dan juga berkomunikasi di beberapa kelurahan memastikan setiap kelurahan ini bisa mendapatkan Rutilahu sesuai dengan pembagiannya. Tapi ternyata kita evaluasi ternyata masih belum rata. Dalam artian belum ratanya ini berbagai macam karakteristik dari permasalahan warganya masing-masing. Contohnya harusnya kan minimal 12 per kelurahan, tapi mungkin ada yang 5, mungkin ada yang bahkan yang mungkin 20. Dan ini memang tergantung dari wilayahnya. Contohnya salah satunya
di Baratajaya itu mungkin hanya 5 ya, padahal beliaunya sudah mengajukan 15, kemudian tersurvei 9, kemudian yang akan dikedok dan akan dikerjakan ini nantinya tuh 5 contohnya. Dan ini memang kendalanya salah satunya syaratnya kurang dipenuhi. Syaratnya tuh ya pastinya ya tadi penghuninya di bawah UMK, kemudian yang kedua juga sertifikatnya tidak dalam kendala ataupun kasus, sengketa dan sebagainya, kemudian juga KTP Surabaya, dan juga yang terakhir ini yaitu tadi sudah tuntas untuk retribusi ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini kan kita menjadi catatan juga, sehingga kita juga sebagai tanggung jawab anggota DPRD kita memastikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Monggo ayo kita perjuangkan untuk warga sekalian mendapatkan rutilau secara merata setiap kelurahan, tapi kita juga bisa memenuhi untuk segala persyaratan seperti itu. Tapi kira-kira bagaimana langkah DPRD untuk mengawal agar ini tepat sasaran, Bu? Ya pastinya kita tepat sasaran, kita bisa langsung turun langsung ke masyarakat, sehingga kemarin juga saya juga bisa, diundang juga oleh para warga, monggo Bu kita supaya bisa melihat warga mana saja yang mendapatkan bantuan, dan kita juga mengevaluasi dan juga memediasi. Kadang-kadang warga ini kan juga mintanya banyak begitu. Tapi kita juga mengarahkan bahwa ini kita fokusnya ke arah seperti ini sehingga benar-benar bisa optimal dirasakan oleh masyarakat tersebut. Tapi juga warga-warga yang belum mendapatkan manfaat tersebut, nah ini diharapkan nanti benar-benar kita bisa mengadakan sosialisasi ya, minimal tuh warga-warga tersebut. Contohnya mungkin yang warga yang belum pernah dapat bantuan sekali untuk rutilahu hanya jamban, nanti kita daftarkan kembali ke kelurahan supaya mendapatkan rutilahu. Bu, tampaknya kalau kita lihat kondisi real di masyarakat ya, ketika reses hanya 2 jam durasinya, ini tampaknya masih banyak yang masih pengen mereka sampaikan. Kira-kira Bu, selain reses, apa cara agar masyarakat ini bisa langsung direct untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD, Bu? Ya, banyak hal ya. Jadi kita sebagai anggota DPRD dan juga warga setempat pastinya kita juga tetap membuka ruang khusus untuk warga, baik itu secara langsung tatap muka ke rumah masing-masing anggota dewan. Boleh ya Bu? Boleh. Kemudian juga kantor DPRD juga terbuka, dan juga yang pastinya juga dari masing-masing partai juga menyediakan untuk segala aspirasi kita perjuangkan untuk warga Kota Surabaya seperti itu. Kira-kira nanti langkah konkret yang dilakukan DPRD khususnya Bu Ajeng untuk mengawal Dapil 1, aspirasinya ke depan akan seperti apa, Bu? Ya pastinya saya akan yang pertama memilah dan juga memetakan permasalahan Kota Surabaya itu apa yang terpenting. Kemudian kita juga mengedukasi. Kadang-kadang warga ini kan menyampaikan segala unek-unek aspirasinya, tapi sebenarnya itu mereka juga ingin menjadi kesatuan dari program ataupun rencana jangka panjang ataupun jangka pendek pemerintah. Jadi tidak hanya menerima program, tapi juga merasa dilibatkan. Sehingga kita juga dari reses itu kita juga menginfokan bahwa pemerintah kota sudah punya seperti ini. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau ingin mengevaluasi, ingin menambahkan ataupun mengkritisi monggo. Yang jelas kita ditugaskan di sini DPRD, kita akan menyambut segala aspirasi dan juga memperjuangkan sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan yang berlaku ya untuk kepada pemerintah Kota Surabaya. Apa Bu jaminan yang akan didapatkan masyarakat, Bu? Ini aspirasi saya harus dikawal nih. Oh iya. Iya pastinya alhamdulillah sih dari warga semua yang sudah terkawal sudah sesuai semua. Dalam artian itu kita tetap mengutamakan yang pertama kepentingan masyarakat secara umum dahulu, bukan personal atau pribadi. Yang kedua yang memang inti untuk kemajuan dan juga masa depan Kota Surabaya. Ya pastinya kita kawal terus, contohnya kita mau membuat peraturan daerah yang bagus, peraturan daerah tenaga kerja, peraturan daerah tentang pendidikan, maka kita akan dorong hingga konsultasi ke pusat dan sebagainya untuk memastikan Perda dan juga para pelaksananya, para eksekutifnya bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melakukan hal yang menyimpang, ya kita akan terus memperjuangkan.
Bu Ajeng, terima kasih banyak untuk hari ini. Ini semoga bisa menjadi catatan ya bagi masyarakat, dan bagi masyarakat jangan hanya menyampaikan aspirasi, namun mari kita jaga kota Surabaya bareng-bareng. Betul. Gitu ya Bu Ajeng ya. Semoga sehat selalu Bu Ajeng. Iya. Kita tunggu semua aspirasi Siap. masyarakat ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya di Dapil 1 namun keseluruhan di kota Surabaya. Mari kita jaga kebersamaan kita, tidak hanya kita menuntut tentang pendidikan, namun mari kita menjadi masyarakat yang bermanfaat. Siap. Terima kasih Mbak Belinda. Terima kasih banyak Bu Ajeng, sehat selalu Anda pemirsa. Demikian Dialog Buletin Jatim kali ini. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu, masih lanjut agenda lagi habis ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.